Selamat datang di Kuliah Online Channel. Kuliah online itu keren. Jangan lupa like, subscribe, dan juga lonceng. Semuanya teman-teman gratis ya. Silahkan. Halo, berjumpa kembali. Hari ini kita belajar program Visual Studio, membahas tentang tugas yang praktikum pertama, yaitu buatlah program untuk menampilkan kartu tanda mahasiswa berikut ini. Formnya sebagai berikut. Nama formnya kartu tanda mahasiswa. Nanti di sini ada name, ada apa? Ada nama, ada jenis kelamin, jurusan. Ya, berikut ini apanya ya? Tabel-tabelnya ada 12 yang perlu diperhatikan. Semuanya di objek ini didapatkan dari menu toolbox. Makanya teman-teman sekalian harus sudah paham mana label, mana text box, mana button. Oke, nanti satu persatu akan kita bahas, mulai dari labelnya dan penamaannya, serta membuat programnya. Oke, kita lanjut saja ke programnya. Saya harap teman-teman sudah mengaktifkan program Visual Studio 2010-nya. Oke, seperti biasa kita pilih Visual Basic, kita pilih paling atas, kemudian oke. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, ini ya tampilan form kerja kita hari ini. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus perhatikan tabelnya. Yang pertama kita buat itu penamaan form, yaitu pada name-nya kita buat FRM KTM. Oke, kita atur dulu agar layarnya tampil lebih lebar supaya teman-teman sekalian bisa melihat. Oke, pertama kita tandai form, kemudian kita cari name pada propertinya, kemudian kita ketikkan FRM KTM, singkatan form KTM. Kemudian kita cari teksnya, kita ganti dengan kartu tanda mahasiswa. Buat teman-teman di rumah silahkan ketik dengan huruf besar ya, agar kelihatan menarik. Oke, sudah ganti ya, sudah tampil judul form kita. Oke, langkah selanjutnya harus kita perhatiin. Yang kedua, label. Oke, pada menu toolboxnya kita pilih label, kemudian kita susun, kita ketikkan dengan kartu mahasiswa pada teksnya. Oke, jadi teman-teman jangan korslet apanya ya, mouse-nya, agar tidak seperti ini. Oke, nanti kita susun aja. Sekarang kita masuk ke label yang selanjutnya, yaitu txt name. Oke, pada label kita tarik, kemudian kita perhatikan, kita tandai dulu, baru ke properti. Pada properti kita pilih teksnya, kemudian kita ketikkan name. Oke, selanjutnya untuk nama, sama seperti yang pertama tadi, yaitu kita ketikkan nama pada teksnya. Kemudian yang selanjutnya label juga masih, yaitu jenis kelamin kita ketikkan ya. Oke, untuk langkah yang keenam kita pilih lagi label, kita ketikkan jurusan pada teksnya ya teman-teman.
Oke, selanjutnya kita buat pengaturan fontnya agar kelihatan menarik. Oke, ini saya ganti ya, ukurannya saya perbesar. Sudah kelihatan besar. Fontnya juga bisa dilebarin buat teman-teman di rumah. Oke, kemudian untuk label yang lainnya juga saya besarin agar kelihatan rapi. Jadi boleh sekali blok semua ya teman-teman, biar nggak capek satu persatu. Jadi kalau di blok udah bisa digeser semua. Jadi sekarang kita buat fontnya, kita besarin. Oke, saya kira sudah bisa. Selanjutnya kita perhatikan lagi tabel, yaitu text box. Oke, kita masuk ke nomor 7, text box. Ada 2, 7 dan 8 menggunakan text box. Oke, kita pilih text box. Oke, pada text box nanti di property name-nya kita ketikkan txt name. Jadi teman-teman sekalian harap sudah mencatat atau memfoto atau men-screenshot tabel tadi, jadi agar tidak bingung. Oke, kita ketikkan txt nama pada name-nya. Jadi setiap properti itu harus begini kita kasih nama. Oke, selanjutnya text box yang kedua. Oh maaf teman-teman, tadi yang pertama text name. Oke, text box yang kedua. Ya, saya besarin dulu karena untuk pada nama ini agak besar. Yang kedua yaitu txd nama. Oke, pada teksnya dikosongkan aja ya. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ke-9, combo box. 10 dan 9 itu menggunakan combo box. Oke, sekarang kita pilih combo box, kita atur, dibesarin dulu ya. Oke, di sini pada properti name-nya kita ketikkan CBO jenis kelamin, pada itemnya laki-laki perempuan, dan drop down style-nya kita buat drop down list. Oke, yang pertama pada name-nya kita ketikkan CBO jenis kelamin. Oke, kemudian pada itemnya nanti teman-teman bisa buat atau ketikkan laki-laki kemudian perempuan. Oke, sekarang kita pilih pada drop down style-nya, kita pilih drop down list. Oke, sudah berubah ya teman-teman. Selanjutnya kita mengerjakan langkah yang ke-10. Jadi di sini banyak propertinya. Teman-teman harus sudah difoto dulu biar nggak bingung. Oke, saya rapikan dulu ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke properti. Pada property name-nya kita ketikkan nanti CBO jurusan. Kemudian
pada itemnya kita ketikkan teknik informatika dalam kurung S1. Oke, yang kedua kita ketikkan rekayasa perangkat lunak dalam kurung S1. Selanjutnya kita ketikkan teknologi informasi dalam kurung S1. Selanjutnya kita ketikkan teknologi rekayasa komputer dalam kurung D4. Oke, selanjutnya kita ketikkan manajemen informatika dalam kurung D3. Ya, maklum lah teman-teman, namanya jurusan di kampus banyak ya. Oke, selanjutnya kita pilih pada properti drop down style, kita pilih drop down list. Ya, sudah berubah ya teman-teman. Sekarang kita memilih untuk tombolnya. Nanti ada dua tombol yang kita gunakan. Ada tombol keluar dan ada tombol proses. Ini dia. Jadi menggunakan objeknya button. Nah, ini dia button teman-teman. Oke, saya kliknya sekali dua biar cepat. Oke, button yang pertama. Teman-teman bisa besarin biar sesuai dengan keinginan. Nah, yang pertama kita kerjain button proses. Nanti pada property name-nya kita buat btn proses. Pada teksnya kita buat proses. Oke, kemudian masuk ke name, kita ketikkan btn proses. Next, ini tuh tombol keluar, kita ketikkan pada btn-nya, pada name-nya btn keluar. Kemudian pada teksnya kita ketikkan keluar. Oke ya, saya harap teman-teman di rumah sampai sini sudah bisa, biar bisa kita lanjut ke pemrogramannya. Ini program sudah bisa di run tapi belum bisa jalan. Bagi teman-teman bisa di run, dicoba dulu ya. Nah, ini dia sudah bisa di run. Pada jenis kelamin sudah tampil laki-laki perempuan, pada jurusannya juga sudah tampil jurusan yang kita ketik tadi. Kemudian pada tombol proses dan tombol keluar belum aktif karena belum kita kerjain programnya. Oke, ini dia kode programnya tadi. Kita double klik. Kemudian kita ketikkan di situ N. Kita tes ya, bisa kan teman-teman? Karena tombol keluar ini sangat simpel. Yang kedua yaitu tombol proses. Di situ kita ketikkan misexbox titik show buka kurung txt name titik teks. Jadi kalau titik teksnya itu jangan diketik, begitu tekan titik langsung tampil tulisan di bawah itu, langsung kita pilih aja teks dan atau n pbcrlf, dia langsung tampil juga ya teman-teman. N, kita masuk ke txt nama titik teks n pbcrlf n cbo jenis kelamin titik teks.
Jadi sekarang sudah sangat terbantu, nggak capek-capek ngetik, tinggal milih NPBCRLF lagi. Kemudian yang terakhir CBO jurusan titik teks, koma, petik 2 hasil input data mahasiswa. Teman-teman bisa ketikkan itu, hasil input data mahasiswa, koma, ingat petik kurungnya ya, koma, message box button, titik oke, ya tinggal pilih aja nih, titik oke, koma, message box icon, titik information, dalam kurung. Ya, programnya sudah siap, apakah jalan atau tidak boleh kita coba dulu. Semoga program yang kita kerjakan hari ini berhasil. Jadi buat teman-teman yang masih error, mungkin penamaannya belum tepat. Oke, saya run ya. Kita isi namanya misalnya NIM-nya 1-8. Kemudian namanya Dodi. Oke, teman-teman nanti bisa isi sesuai dengan namanya, jenis kelaminnya juga, dan nomor induk mahasiswanya juga. Oke, kita proses. Ya, sesuai ya. NIM-nya sama, namanya sama, jenis kelaminnya sama, kemudian jurusannya juga yang kita pilih tadi sama. Oke, buat teman-teman di rumah, apabila masih error, mungkin penamaannya belum tepat. Jadi diharapkan penamaannya sesuai dengan tabel tadi. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like, subscribe-nya, loncengnya juga ya teman-teman, gratis.